Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Dan yang lebih penting, kita selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kita kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai ikatan kimia, yaitu tentang ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Kita lihat ikatan kovalen. Berdasarkan keelektronegatifan atom yang berikatan, ikatan kovalen dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah ikatan kovalen polar, di mana ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki pasangan elektron bebas. Nah, di sini bisa kita lihat contoh untuk NH3, di mana NH3 mempunyai satu pasang elektron bebas, sedangkan yang ini berpasangan antara atau elektron ini digunakan secara bersama oleh N dengan H. Ini juga demikian dan ini juga. Jadi untuk senyawa NH3 mempunyai satu pasang elektron bebas. Maka senyawa NH3 merupakan senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar ya. Atau disebut dengan senyawa kovalen polar. Nah, selain NH3 juga ada contoh-contoh lain, misalnya HCl, HBr, HI, dan banyak senyawa lain yang juga merupakan senyawa ikatan kovalen polar. Memiliki perbedaan keelektronegatifan. Kita lihat contoh seperti senyawa HCl ini. Cl memiliki nilai keelektronegatifan yang besar dibandingkan dengan H. Sehingga senyawa HCl ini merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen polar ya. Jadi ada perbedaan nilai elektronegativitasnya. Kemudian kita lanjut ikatan kovalen non-polar, di mana ciri-cirinya yang pertama adalah terdiri dari atom-atom sejenis. Ya, contohnya H2, O2, Cl2, Br2, F2, I2 dan lain sebagainya ya. Nah, kita perhatikan di sini bentuk molekul HCl. HCl memiliki perbedaan nilai nilai elektronegativitasnya. Berbeda antara H dengan Cl, sehingga terjadi polaritas atau pengkutupan, di mana ini H akan membentuk kutub positif, sedangkan Cl akan membentuk kutub negatif ya. Jadi terpolarisasi. Ini namanya senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen polar. Demikian juga untuk Cl2. Cl2 kita perhatikan di sini. Di sini tidak terjadi polaritas. Artinya mempunyai kutub yang sama. Sehingga senyawa Cl2 ini merupakan senyawa yang kovalen non-polar. Jadi bisa disimpulkan bahwa Cl2, O2, H2 itu merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen non-polar karena tidak terjadi polaritas atau pengkutupan ya. Ini disebut dengan ikatan kovalen non-polar. Jadi nampak di sini bedanya, ini terjadi polaritas, ini merupakan senyawa kovalen polar ya. Selanjutnya yang kedua, kemudian ciri yang kedua dari senyawa kovalen non-polar ini adalah senyawa kovalen non-polar merupakan senyawa yang simetri atau mempunyai momen dipol sama dengan 0. Contoh CH4,
juga di sini CCl4. Kita perhatikan senyawa di bawah ini, contohnya ini CH4 memiliki bentuk yang simetri. Artinya ikatan ini sama ya, semua dengan ikatan H. Jadi tidak ada terjadi pengkutupan ya. Berbeda dengan molekul yang ini ya. Bisa kalian lihat ini yang merupakan molekul yang asimetri ya. Jadi ikatan antara C dengan unsur yang lain berbeda. Ini dengan Cl, ini dengan CH3, ini dengan H, ini dengan H ya. Jadi molekul ini tidak simetri atau disebut dengan asimetris. Selanjutnya kita lihat bagaimana perbedaan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Yang pertama adalah titik didihnya. Untuk senyawa ion itu memiliki titik didih yang lebih tinggi atau tinggi ya dibandingkan dengan senyawa kovalen, di mana senyawa kovalen titik didihnya rendah. Kemudian yang kedua daya hantar listriknya. Daya hantar listrik lelehan untuk senyawa ion itu masih dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk senyawa kovalen lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga kelarutan di dalam air atau pelarut polar ya. Nah, untuk senyawa ion umumnya larut dalam air atau dalam pelarut polar. Sedangkan untuk senyawa kovalen itu kelarutannya dalam air atau pelarut polar umumnya tidak larut ya. Kemudian yang keempat kelarutan dalam pelarut nonpolar. Nah, ini umumnya tidak larut ya. Untuk senyawa ion umumnya tidak larut dalam pelarut non-polar. Sedangkan untuk senyawa kovalen umumnya larut dalam pelarut non-polar. Jadi dapat kita bedakan antara senyawa ion dengan senyawa kovalen. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.